Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 164 Kuliah Kerja Mahasiswa atau KKM Promom PKN STAN 2020 yang melangsungkan KKM dari tanggal 10 sampai 16 September 2020. Objek kami adalah Badan Usaha Milik Desa yang berlokasi di Desa Blangwetan, Klaten, Jawa Tengah, Indonesia. Di sini kami akan menyampaikan secara singkat materi dari perlakuan akuntansi Badan Usaha Milik Desa. Topiknya adalah pembukuan dan pelaporan keuangan Badan Usaha Milik Desa. Yang akan dibahas adalah kebijakan akuntansi, perlakuan akuntansi, penyusunan laporan keuangan. Yang pertama adalah kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi dilaksanakan berdasarkan referensi sebagai berikut. Ada ERT, standar akuntansi tetap, praktek akuntansi, dan lain-lainnya. Kemudian penggolongan akun. Dalam perlakuan akuntansi, akun-akun yang merupakan representasi dari terjadinya transaksi sehari-hari operasional Badan Usaha Milik Desa akan dikelompokkan dalam 5 kelompok atau golongan sebagai berikut. Ada aset yang terdiri dari aset lancar, tetap, dan tak berwujud. Dan lawan aset adalah utang, ada utang jangka pendek dan utang jangka panjang, serta ada pendapatan yang lawannya adalah beban terdiri dari HPP, operasional lain-lain, dan ekuitas. Ekuitas terdiri dari modal dan laba ditahan. Kemudian bagan akun. Bagan akun adalah suatu daftar berisi susunan kode dan nama akun yang digunakan untuk mencatat transaksi nantinya supaya tidak tumpang tindih. Tujuan bagan akun yakni menyeragamkan pencatatan atas suatu transaksi, memudahkan dan mempercepat proses pembukuan, memudahkan dan mempercepat proses penyusunan laporan keuangan. Prinsipnya adalah mudah diingat, lengkap, dan dapat dikembangkan. Ini adalah contoh bagan akun. Ini contohnya 1.1.01 pasti naik. Angka-angka di sini memiliki maksud yakni kode golongan, kode kelompok, dan kode detail akun. Berikut adalah daftar-daftar akunnya yang sudah dikelompokkan dari yang pertama adalah golongan aset, kedua golongan hutang atau kewajiban, kemudian golongan ekuitas. Ekuitas termasuk ada beban dan ada pendapatan. Kemudian pelakuan akuntansi, pendapatan dan penerimaan uang. Nah, pendapatan BUMDes Hartomoro, yakni BUMDes yang menjadi objek KKM kami, terdiri dari pendapatan penjualan, pendapatan dari pemberian pinjaman, pendapatan bantuan sembako dari provinsi, pendapatan sewa, dan pendapatan jasa layanan. Berikut adalah transaksi-transaksi atau cara mencatat jurnal akan transaksi yang terjadi di Badan Usaha Milik Desa. Ada penjualan, kas di bank terhadap pendapatan penjualan barang dagangan, debit, dan kredit. Perlu diketahui bahwa yang harus ditekankan di sini adalah kita harus mengetahui saldo normal suatu akun. Apabila saldo normal suatu akun berada di dalam debit, maka dalam jurnal transaksi saldo akun tersebut akan bertambah apabila berada di posisi debit. Contoh misalnya aset. Ada kas di bank, saldo normalnya adalah debit. Berarti dalam jurnal, contohnya seperti ini, ada kas di bank dalam debit sebesar 5 juta. Maksudnya adalah ada tambahan sebesar 5 juta di dalam saldo kas di bank. Artinya adalah ada kas masuk. Seperti itu. Begitu juga untuk akun-akun yang kredit. Misalnya kita lihat dalam daftar akun pendapatan, misalnya ini. Pendapatan merupakan akun yang memiliki saldo normal kredit. Maka kita bisa lihat dalam jurnal kas di bank tadi sudah debit, berarti ada penambahan kas. Kemudian lawannya adalah kredit, pendapatan penjualan barang dagangan sejumlah 5 juta. Nah, di sini memiliki jurnal saldo sebesar 5 juta secara kredit. Berarti saldo akun ini akan bertambah sebesar 5 juta sesuai dengan saldo normal. Nah, ketika ada suatu jurnal yang berlawanan dengan saldo normal, artinya itu adalah nilai yang terjadi pada jurnal tersebut akan berkurang. Nah, untuk penerapannya, maka kita harus bisa mengetahui jurnal per kasusnya. Misalnya mencatat penjualan benih, jurnalnya ada kas,
dan pendapatan. Kemudian selain pendapatan ada penjualan kredit, misalnya karena kredit tidak masuk ke kas maka kita gunakan hutang. Nah, di sini peralatan. Kemudian misalnya pendapatan hibah karena tidak ada pemasukan kas atau apapun, tapi dalam bentuk persediaan, maka yang menjadi debit atau yang menggantikan posisi atau yang berada di posisi aset adalah persediaan barang dagangan, bukan kas atau bukan piutang. Karena bentuknya ini. Maka di sini ada tambahan 30 juta. Kemudian kreditnya adalah pendapatan bantuan sembako senilai 30 juta. Sekilas seperti itu penjurnalannya. Kemudian kita masuk ke penyusunan laporan keuangan. Nah, di sini ada beberapa unit usaha. Ada unit usaha bisnis sosial, unit usaha penyewaan, unit usaha jasa pelayanan, unit usaha bersama, unit usaha perdagangan, unit usaha jasa keuangan. 6 jenis unit usaha. Nah, di sini ada jenis laporan keuangan yang kalau bisa disusun semuanya komplit, karena semakin komplit laporan keuangan akan semakin memudahkan keputusan yang akan diambil nanti. Seperti laba rugi, perubahan ekuitas, posisi keuangan, arus kas, dan CLK. Dalam penerapannya ini akan berurutan penyusunannya. Jadi pertama kita menyusun laporan laba rugi, kemudian hasil dari laba rugi kita masukkan ke laporan perubahan ekuitas, kemudian setelah perubahan ekuitas maka kita bisa membuat laporan posisi keuangan periode bersangkutan, dan kemudian kita bisa membuat laporan arus kas, yakni arus kas yang benar-benar terjadi, yang masuk dan keluar. Kemudian kita bisa menambahkan informasi-informasi di dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi laporan keuangan, laba rugi. Nah, di sini berisi informasi kinerja BUMDes dalam melakukan aktivitas bisnisnya selama satu periode. Intinya ini adalah mencatat adanya pendapatan, dikurangi beban, kemudian kita mendapatkan sebuah laba. Nah, kemudian laba itu kita masukkan ke laporan perubahan ekuitas. Perubahan ekuitas itu berisi informasi perubahan ekuitas BUMDes selama satu periode. Jadi ini tentang permodalan. Jadi dalam laporan ini akan disajikan sebuah modal awal, kemudian kita tambah laba atau rugi periode bersangkutan, kemudian kita akan menghasilkan ekuitas atau modal akhir dari periode ini setelah penambahan adanya laba atau rugi. Kemudian laporan posisi keuangan resmi berisi posisi keuangan BUMDes atau saldo dari setiap akun, dari mulai aset, liabilitas sampai ekuitas. Semuanya ada di sini. Kemudian arus kas. Arus kas ini berisi tentang penerimaan dan pengeluaran yang terjadi hanya yang berkaitan dengan kas saja. Tidak ada yang kredit atau misal seperti piutang gitu, tidak ada. Hanya yang berkaitan dengan arus kas yang menimbulkan pengurangan dan penambahan kas yang benar-benar terjadi dalam periode bersangkutan. Kemudian catatan atas laporan keuangan adalah laporan yang berisi tentang informasi terkait akun yang disajikan dalam laporan keuangan. Misalnya informasi, misalnya investor siapa, atau peminjam uang, peminjam hutang, seperti itu. Ini hubungan-hubungannya yang seperti yang sudah dibahas tadi, laba rugi. Kemudian dapat ekuitas akhir, ekuitas dimasukkan ke laporan posisi keuangan dalam sub ekuitas. Kemudian di sini arus kas bisa dibuat untuk masukkan kas yang untuk bisa menyocokkan kas yang terjadi di laporan posisi keuangan, seperti itu. Ini tahapnya tadi, ketika ada faktur kita kumpulkan, kemudian kita catat transaksi seperti yang kita ketahui tadi, transaksi-transaksi yang telah terjadi dengan penjurnalannya. Kemudian kita posting ke buku besar supaya kita dapat saldo dari masing-masing akun. Kemudian kita masukkan ke lapor neraca saldo. Ini buku secara ringkas, lebih ringkas dari buku besar karena memiliki format yang efisien. Kemudian kita adakan jurnal penutup. Jurnal penutup untuk menutup akun-akun seperti akun pendapatan dan akun beban. Kemudian kita susun laporan keuangan.
Nah, laporan anukan seperti posisi keuangan gitu. Kemudian kita jadikan satu menjadi laporan keuangan. Ini adalah contoh laporan laba rugi. Pendapatan, APP, beban, kemudian dapat laba rugi. Kemudian ini contoh perubahan ekuitas, penyertaan modal, laba ditahan, ekuitas akhir setelah adanya laba rugi periode berjalan. Kemudian contoh laporan posisi keuangan, yakni adalah laporan yang berisi tentang saldo dari masing-masing akun di setiap golongan aset, liabilitas sampai ekuitas. Ini karena contoh, jadi tidak semua ada isinya, jadi sesuai kebutuhan badan usaha milik jasa tersebut. Kemudian ini laporan arus kas. Laporan arus kas itu terdiri dari 3 aktivitas. Jadi aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan. Hal itu untuk memudahkan memisahkan mana kas yang berasal dari operasi, mana kas yang digunakan untuk investasi, dan mana kas yang digunakan untuk pembiayaan. Selanjutnya ada materi tambahan sedikit mengenai BUMDes, yakni UU nomor 6 tahun 2014 mengamanatkan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang disebut BUMDes, yang merupakan wadah bagi semua aktivitas ekonomi desa. Jadi ekonomi desa akan dituangkan dalam BUMDes. 6 prinsipnya seperti ini: partisipatif, kooperatif, accountable, transparan, sustainable, emansipatif. Kemudian 10 kriteria kelayakan usaha BUMDes: mudah dan sederhana, modal relatif kecil dan terjangkau desa, resiko rendah, memiliki profit atau laba, memiliki benefit atau manfaat. Kemudian tidak mematikan usaha masyarakat sudah ada, memiliki pengaruh yang luas, berpengaruh pada peningkatan, dan lain-lain. Intinya adalah untuk kemakmuran masyarakat desa seutuhnya. Ini Permendes 7 klasifikasi BUMDes. Nah, ini masing-masing contoh dan intinya operasinya dari bentuk operasi dari bentuk bisnisnya dari BUMDes. Memberikan pelayanan umum, ini bisnis sosial. Kalau penyewaan akan melakukan penyewaan terhadap masyarakat. Perantara, memberikan jasa pelayanan kepada warga, perdagangan, produksi barang untuk dijual tentunya. Kalau keuangan, untuk memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa. Jika bisnis bersama, hidup dari unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa, baik dalam skala lokal desa maupun kawasan desa, yang dapat berdiri sendiri dan diatur dikelola secara strategis sinergis oleh BUMDes agar tumbuh menjadi usaha bersama. Kalau kontraktor, memberikan jasa pengadaan baik berupa barang maupun jasa yang dibayar dengan nilai kontrak yang telah disepakati. Contohnya. Sekian materi yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.